Selamat pagi, Bu. Perkenalkan nama saya Lamtir Masil Tonga dengan NIM 31S2 3030. Di sini saya akan menjelaskan materi konduksi panas melalui dinding berlapis. Outline dari materi ini adalah yang pertama itu adalah fenomena. Fenomena perpindahan panas pada dinding berlapis. Yang kedua itu adalah heat balance atau neraca panas. Yang ketiga itu adalah kondisi batas. Yang keempat itu adalah koefisien transfer panas. Pertama masuk ke fenomena. Dinding komposit ini bisa diartikan sebagai dinding yang terdiri dari satu atau beberapa lapisan material dengan konduktivitas yang berbeda. Dinding komposit yang terdiri dari lebih dari satu lapisan material. Lapisan material ini adalah setiap lapisan memiliki konduktivitas panas yang berbeda sehingga kemampuan mengantarkan panasnya juga berbeda. Eh, Perpindahan panas ini terjadi sepanjang arah X, yaitu dari satu sisi dinding menunjukkan sisi lainnya. Kesimpulannya, panas akan mengalir dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah, melewati setiap lapisan material. Adapun asumsi yang mendukung, yaitu yang pertama itu adalah laju transfer panas memiliki nilai konstan dan mengalir searah X. Pada asumsi pertama, laju perpindahan panas dianggap konstan dan hanya mengalir dalam satu arah, yaitu sepanjang arah sumbu X. Artinya panas tidak menyebar ke arah lain, tetapi hanya melewati lapisan dinding dari satu sisi ke sisi yang lain. Yang kedua itu adalah panas masuk sama dengan panas yang keluar. Hal ini terjadi karena sistem berada pada kondisi steady state, sehingga tidak ada panas yang tersimpan di dalam dinding. Yang ketiga itu adalah K1 sama dengan K2 sama dengan K3 itu sama dengan konstan. Artinya, nilai konduktivitas panas pada masing-masing material tidak berubah terhadap posisi maupun waktu sehingga memudahkan perhitungan perpindahan panas. Yang keempat itu adalah perubahan suhu searah koordinat X, artinya temperatur tidak berubah terhadap arah lain sehingga analisis hanya dilakukan dalam satu dimensi. Yang kelima, panas dari temperatur tinggi ke temperatur yang rendah. Ini merupakan prinsip dasar dari perpindahan panas secara konduksi. Yang keenam itu adalah kondisi steady state. Steady state berarti temperatur pada tiap titik di dalam dinding tidak berubah terhadap waktu, sehingga proses perpindahan panas berlangsung secara stabil. Ini merupakan head balance-nya. Ini menunjukkan bahwa head flux konstannya itu berada sepanjang arah X. Sekarang masuk pada kondisi batas. Pada slide ini dijelaskan tentang kondisi batas pada perpindahan panas melalui dinding berlapis. Kx sama dengan konstan pada kondisi steady state. Flux panas atau aliran panas yang melewati bagian pertama dinding sama dengan panas yang melewati bagian berikutnya. Flux panas sama dengan lempengan karena tidak ada panas yang tersimpan di dalam suatu sistem, maka aliran panas yang melewati setiap lapisan dinding akan sama dengan panas yang masuk pada sisi pertama dinding akan terus mengalir melewati lapisan berikutnya dengan nilai yang sama. Di sini menggunakan hukum Fourier, Q sama dengan min K dt per dx. Q itu adalah laju aliran panas, K itu adalah konduktivitas panas material, dt per dx ini adalah perubahan temperatur terhadap posisi. Tanda negatif di depannya itu artinya adalah panas mengalir dari temperatur yang lebih tinggi menuju temperatur yang lebih rendah. Masih dalam bentuk kondisi batas, ini adalah eh, kondisi lapisan pertama atau region 1 itu min K1 dt per dx sama dengan 0. Pada lapisan pertama digunakan hukum Fourier untuk konduksi panas yang dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan min K temperatur terhadap jarak dikali temperatur terhadap
yang dikali temperatur terhadap jarak. Di sini K01 ini adalah konduktivitas panas lapisan pertama. Langkah berikutnya itu adalah DT sama dengan min Q0 per K01 dx. Persamaan ini kemudian diubah bentuknya sehingga diperoleh hubungan antara perubahan temperatur dan perubahan posisi. Lalu integrasi selanjutnya adalah selanjutnya diintegrasi persamaan untuk persamaan tersebut diintegralkan untuk mendapat hubungan antara temperatur pada dua titik. Hasil persamaannya itu adalah T0 dikurang T1 sama dengan Q0 kali X1 dikurang X0 per K01. Artinya, semakin tebal lapisan dinding, maka hambatan terhadap aliran panas akan semakin besar. Sebaliknya, jika konduktivitas panas material besar, maka panas akan lebih mudah mengalir. Lalu lapisan yang kedua. Di sini min K12 dt per dx sama dengan Q0. Pada lapisan kedua digunakan persamaan yang sama tetapi dengan konduktivitas panas yang berbeda yaitu K12. Hasil integrasinya itu dari sini terlihat bahwa aliran panas juga dipengaruhi oleh ketebalan lapisan kedua dan konduktivitas panas materialnya. Jadi lapisan ini lebih tebal, maka hambatan terhadap perpindahan panas akan menjadi semakin besar. Yang terakhir itu adalah lapisan yang ketiga. Lapisan ketiga juga dianalisis dengan hukum Fourier dengan konduktivitas panas K23. Hasil integrasinya itu sama seperti lapisan sebelumnya. Ketebalan lapisan dan sifat materialnya akan mempengaruhi besar kecilnya hambatan panas. Semakin kecil konduktivitas, maka material maka ma, ma, semakin kecil hambatan panas, semakin kecil konduktivitas panas material, maka perpindahan panas akan semakin sulit terjadi. Yang terakhir itu adalah konduksi panas permukaan dinding atau konveksi. Q0 sama dengan H0 dikali TA dikurang T0. Pada permukaan pertama dinding terjadi perpindahan panas antara fluida dan dinding secara konveksi. Selanjutnya masuk ke koefisien panas. Di sini menjumlahkan semua persamaan 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, dan 8. Semua persamaan yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu persamaan 4-8 dijumlahkan untuk mendapatkan hubungan keseluruhan perpindahan panas pada sistem dinding berlapis. Setiap persamaan ini menunjukkan perpindahan panas tertentu dari sistem, mulai dari fluida panas, kemudian melewati beberapa lapisan dinding, sampai akhirnya mencapai fluida di sisi lainnya. Setelah dijumlahkan semuanya, diperoleh perbedaan temperatur total antara kedua fluida, yaitu temperatur fluida panas T0 dan temperatur dingin fluida Tb. Hambatan perpindahan panas dari suatu sistem ini menunjukkan hambatan tersebut berasal dari konveksi pada sisi pertama, konduksi pada setiap lapisan dinding, dan konveksi pada sisi terakhir. Selanjutnya itu adalah makna dari setiap hambatan. Bagian pertama 1 per H0 menunjukkan hambatan perpindahan panas karena konveksi pada fluida pertama. Bagian berikutnya menunjukkan hambatan konduksi pada setiap lapisan dinding yang dipengaruhi oleh ketebalan lapisan dan konduktivitas panas materialnya. Sedangkan 1 per H3 menunjukkan hambatan konveksi pada fluida lainnya. Persamaan fluks temperatur Q0 sama dengan TA dikurang TB per 1 per H0 tambah jumlah XJ dikurang XJ kurang 1 tambah 1 per K3. Ini adalah perbedaan temperatur antara dua fluida dibagi dengan total hambatan perpindahan panas pada sistem.
Masuk ke heat flux atau heat flow. Ini mengenai heat flux atau flux panas, yaitu laju perpindahan panas yang mengalir melalui suatu bidang dalam suatu sistem perpindahan panas. Persamaan heat flux yaitu Q0 sama dengan U kali TA dikurang TB dan Q sama dengan U kali W kali H dikali TA dikurang TB. Persamaan yang pertama itu menunjukkan bahwa flux panas Q0 sebanding dengan perbedaan temperatur antara dua sisi dinding fluid dari dua sisi dinding yaitu TA dan TB. Konstanta U pada persamaan ini disebut overall heat transfer coefficient atau koefisien perpindahan panas keseluruhan. Jika luas permukaannya diperhitungkan, maka laju perpindahan panas total dinyatakan sebagai Q sama dengan U kali W kali H dikali TA dikurang TB. U di sini itu adalah overall heat transfer coefficient. Nilai U ini merupakan koefisien perpindahan panas keseluruhan yang menunjukkan kemampuan sistem dinding berlapis dalam mengantarkan panas dari suatu sisi ke sisi yang lainnya. Yang terakhir itu adalah persamaan hambatan total 1/U sama dengan 1/H0 tambah jumlah XJ dikurang XJ kurang 1 per KJ kurang 1 tambah 1 per KA. Persamaan ini menunjukkan bahwa kebalikan dari koefisien perpindahan panas keseluruhan. Panas keseluruhan itu sama dengan jumlah keseluruh hambatan perpindahan panas. Slabs slabs di sini Slabs komposit adalah struktur yang terdiri dari dua atau lebih material bank berbeda yang digabungkan menjadi satu sistem. Penggabungan beberapa material ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan struktur, mengurangi berat, dan meningkatkan efisiensi dalam perpindahan panas. Setelah menjelaskan semua, dengan memahami konsep konduksi pada dinding berlapis dan koefisien perpindahan panas secara keseluruhan, kita dapat menganalisis bagaimana panas berpindah melalui berbagai lapisan material serta menentukan besarnya laju perpindahan panas dalam suatu sistem. Sekian mengenai materi ini dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan dan diperbaiki nanti di kelas. Sekian dan terima kasih.